السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan olehnya. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Nah, para jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tafsir Juz' Amma. Itu kita akan lanjutkan pembahasan dari surah Al-Buruj. Terakhir yang kita bahas pada pekan yang lalu adalah ayat yang ke-14, itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwal ghafurul wadud. Yang artinya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, Maha mencintai serta menyayangi hamba-hambanya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan dua sifat. Pertama adalah Allah Maha Pengampun, Maha mengampuni segala dosa. Ya, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka kalau dia kembali kepada Allah, kalau dia kemudian bertaubat, bersimpuh di hadapan Allah, mau mengakui dosa-dosanya, mau mengakui kesalahan-kesalahannya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dia. Kemudian Al-Wadud, itu Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang, Maha mencintai, mengasihi hamba-hambanya. Kita sebutkan pada kesempatan yang lalu, di antara hikmah Allah Azza wa Jalla menggandengkan sifatnya Al-Ghafur dengan Al-Wadud, itu pertama menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu sangat senang kalau ada hambanya yang bertaubat kepadanya. Ya, ketika ada dari hamba-hamba Allah yang kemudian dia melakukan dosa, lantas dia kembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat senang.
terhadap hambanya yang bertobat. Kemudian yang kedua, ya, digandengkannya antara sifat Al-Ghafur dengan Al-Wadud, menunjukkan bahwasanya seorang pendosa, seorang ahli maksiat, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, kalau kemudian dia bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun, maka Allah Subhanahu wa taala akan kembali mencintai, mengasihi, menyayangi dia. Asal dia mau taubat. Ya. Sebesar apapun dosanya, kalau kemudian dia kembali kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan kembali mencintai si hamba tersebut. Karena Allah adalah Al-Wadud, ya, yang Maha menyayangi, mencintai hamba-hambanya. Nah, kemudian ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dzul 'Arsyil Majid, yang artinya dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy Al-Majid, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Maka para jamaah yang Allah muliakan, ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya salah satu perkara gaib yang wajib kita yakini berkaitan, ya, dengan makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu memiliki arsy. Ya, memiliki arsy, yang dimana arsy ini adalah salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang sangat besar. Dan disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin fawqahum wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin fawqahum thamaniyah. Itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya yang akan memikul arsy Allah Subhanahu wa taala nanti dari kamu itu ada 8 dari para malaikat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi izin kepadaku untuk mengabarkan tentang malaikat-malaikat yang memikul arsy. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina samhati udhunihi ila atikihi masirata 700 am." Jadi malaikat pemikul arsy itu sebagai gambaran besarnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jarak antara telinga dengan bahunya itu sejauh perjalanan 700 tahun. Ini jarak antara telinga dengan bahunya. Ya, sejauh perjalanan 700 tahun. Itu sifat malaikat yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya arsy Allah Azza wa Jalla itu sangatlah besar. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi Dzul 'Arsyil Majid, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy, dan dia adalah zat yang maha mulia. Kemudian ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alun lima yurid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk berbuat apapun yang dikehendakinya. Ya, apapun yang Allah kehendaki, ya, Allah maha kuasa atasnya. Apapun yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan, pasti akan terjadi. Tidak akan ada yang bisa mencegah, tidak akan ada yang bisa menghalangi keinginan, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dari makhluk-makhluk enggak ada. Ya, tidak ada yang bisa memaksa Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah, tidak ada yang bisa mencegah. Karena Allah fa'alul lima yurid. Allah maha kuasa untuk berbuat apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, tanpa ada yang menolong, tanpa ada yang bisa merotes sekalipun. Ya, beda dengan raja-raja dunia.
Kalau raja-raja dunia, pemimpin-pemimpin dunia, kalau mereka berkehendak melakukan sesuatu, ya harus ada yang menolong. Bahkan kadang ada yang protes sehingga kehendaknya kadang tidak bisa terlaksana. Nah, makhluk kayak gitu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, maka itulah yang akan terjadi. Ya. Bahkan tinggal Allah mengatakan satu kata saja. Itu apa? Kun. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Jadi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, Allah tinggal katakan kun, apa arti kun? Jadilah. Maka seketika jadi apa yang Allah inginkan. Seketika jadi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, begitu. Ya, kadang kita berkehendak ini, kita menginginkan ini, tapi seringkali tidak tercapai. Seringkali tidak terlaksana. Kita sudah merencanakan ini, merencanakan itu. Ya kita hanya bisa berencana. Tapi semua di bawah rencana, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sering ya dikatakan anta turid, ana urid, wallahu yaf'alu ma yurid. Anda menginginkan ini, Anda berkehendak ini, saya juga berkehendak ini, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbuat sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Artinya kehendak kita berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena kehendak kita berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semestinya bagi kita sebagai makhluk untuk selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan-urusan yang kita hadapi. Ya, salah satunya adalah dengan melakukan sholat istikharah. Ya, makanya kata salah seorang sahabat, karena Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharah kama yu'allimuna al-Quran. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami istikharah dalam segala perkara, sebagaimana beliau mengajari kami Al-Quran. Agar kita selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap rencana, dalam setiap keinginan yang hendak kita lakukan. Selalu hadirkan, selalu sertakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula selalu kita minta tolong kepada Allah. Ya, selalu kita minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dalam melaksanakan semua kehendak-kehendak ataupun keinginan yang kita lakukan. Karena kalau Allah sudah menolong kita, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Karena Allah Azza wa Jalla fa'alun lima yurid. Ya, Allah Azza wa Jalla maha kuasa untuk berbuat apapun yang Allah kehendaki dan inginkan. Dan para jamaah yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, walaupun keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang pasti akan terjadi, tapi Allah Azza wa Jalla tidak pernah berbuat semena-mena kepada hamba-hambanya. Karena Allah memiliki sifat itu apa? Al-Hakim. Allah maha bijaksana. Berbeda dengan raja-raja dunia, berbeda dengan pemimpin-pemimpin dunia. Ketika dia merasa sudah berkuasa, merasa kehendaknya tidak ada yang bisa menghalangi, wah, di sanalah dia akan bersikap sombong, angkuh, congkak, memaksakan kehendak, bersikap otoriter dan semacamnya, menzalimi rakyatnya ketika dia sudah merasa mampu berbuat segalanya. Tapi Allah Azza wa Jalla, padahal Allah mampu atas segala sesuatu. Keinginan Allah, kehendak Allah itulah yang pasti akan terjadi. Tapi Allah Azza wa Jalla dialah Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang berikutnya, hal ataka hadithul junud.
Yang artinya, apakah telah datang kepadamu itu perihal kaum penentang. Ayat yang ke-18, Fir'aun wa Thamud, yaitu Fir'aun dan kaumnya Thamud. Nah, jadi di sini ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fa'alun lima yurid, maha kuasa untuk berbuat apa yang dikehendaki. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang dua kaum yang kuat yang Allah Subhanahu wa taala sudah binasakan. Hal ataka hadithul junud, apakah sudah datang kepadamu perihal orang-orang yang menentang, yang membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Siapa mereka? Fir'aun wa Thamud. Fir'aun, ya bisa kita katakan ikonnya kezaliman, ya ikonnya pemimpin yang zalim, pemimpin yang paling rusak keyakinannya adalah Fir'aun. Ya, karena dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Dan di antara kezalimannya yang keji, yang bengis adalah ketika dia bermimpi ada yang menguasai, ada yang akan bisa mengalahkan dia, menguasai kerajaannya, ya maka dia memerintahkan untuk menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir. Itu bengisnya Fir'aun. Tapi walaupun sehebat apapun Fir'aun itu, sebengis apapun dia, sehebat apapun tentaranya, Allah binasakan dia. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Siapapun, Fir'aun, siapapun tidak bisa. Begitu pula Fir'aun wa Thamud, begitu pula dengan kaum Thamud yang kita sudah bahas pada surah sebelumnya. Bagaimana kaum Thamud ini adalah kaum yang kuat, memiliki tubuh yang besar, yang kekar. Ya, sampai gunung-gunung bisa mereka pahat, bukit-bukit untuk dijadikan istana. Kaum yang kuat, tapi ketika Allah berkehendak untuk membinasakan mereka, tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, maka disinilah hendaknya kita mengambil pelajaran. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan ayat ini kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara tujuannya pertama adalah untuk memotivasi Rasulullah SAW. Maksudnya beliau itu sallallahu alaihi wasallam akan dimenangkan oleh Allah ya atas orang-orang yang menentang beliau. Allah akan membinasakan orang-orang yang menentang dakwah Nabi, sebagaimana dibinasakan Fir'aun, dibinasakan kaum Thamud dan kaum-kaum yang lainnya. Sebagaimana juga ya ayat 17 dan 18 ini adalah ancaman bagi orang-orang kafir Quraisy yang mereka menentang dakwahnya Nabi, bahkan mereka mengganggu Nabi, menyiksa para sahabat yang menjadi pengikut Nabi SAW. Hati-hati wahai kafir Quraisy, jangan sampai kalian itu ditimpakan bencana, mara bahaya, petaka, azab sebagaimana telah ditimpakan kepada Fir'aun dan Thamud. Jadi hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud. Kemudian pada ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil ladzina kafaru fi takdzib. Akan tetapi ya orang-orang kafir itu selalu mendustakan. Ya, sudah dikasih peringatan tentang umat-umat yang dibinasakan terdahulu. Ya, tapi mereka tetap mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara karakternya orang-orang kafir. Ya, mereka mendustakan ayat-ayat Allah,
tidak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya ini diperuntukkan kepada orang-orang kafir Quraisy dan orang kafir secara umum. Ya, di mana banyak dari mereka yang keras kepala, yang ngeyel, enggan untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tahu sendiri kebenaran Al-Qur'anul Karim. Mereka tahu sendiri kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah mereka minta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau engkau benar, buktikan dengan cara engkau membelah bulan." Dan benar, Nabi SAW membelah bulan terbelah menjadi dua, dilihat oleh mereka. Tapi tetap saja mereka ngeyel, keras kepala, nggak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Malah mereka menuduh Nabi kita SAW itu tukang sihir dan semacamnya. Ya. Jadi balil ladzina kafaru fi takdzib. Akan tetapi orang-orang kafir itu terus-menerus mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu min waraihim muhit." Padahal Allah taala mengepung mereka dari belakang mereka. Ai annahu subhanahu alimun bihim qadirun alaihim. Itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh orang-orang kafir itu tatkala mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menentang Rasulullah SAW. Allah Maha tahu apa yang mereka perbuat. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk membinasakan mereka dengan seketika, karena Allah min waraihim muhit. Allah mengepung, ya, Allah menyaksikan apa yang mereka perbuat dari segala arah. Akan tetapi terkadang Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka untuk bersikap sewenang-wenang, untuk menyiksa sebagian para sahabat, untuk menentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kadang Allah biarkan sebagai istidraj untuk mereka. Ya seperti kisah Ashabul Ukhdud yang kita ceritakan sebelumnya. Allah biarkan mereka berbuat semena-mena kepada orang-orang yang beriman, membakar orang-orang yang beriman, membunuh orang-orang yang beriman. Ya, tapi pada saatnya Allah Subhanahu wa taala akan azab mereka, akan binasakan mereka. Kalaupun tidak di dunia, pastinya nanti di akhirat. Ya, jadi wallahu min waraihim muhit. Yang artinya sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi, mengepung mereka dari arah belakang mereka. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Pada saatnya mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal huwa Qur'anun Majid." Bahkan yang mereka dustakan itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Ya. Jadi orang-orang kafir Quraisy mereka sebenarnya tahu betul Al-Quran itu bukan buatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tahu betul Muhammad SAW tidak akan mungkin bisa membuat tulisan seperti Al-Quran itu. Tapi mereka tetap mendustakannya. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan yang mereka dustakan itu adalah Al-Quran Al-Majid. Itu Al-Quran yang mulia. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, Al-Quran itu dikatakan mulia ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama, Al-Quran itu mulia kandungannya. Jadi isi Al-Quran itu semuanya mulia. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya mulia Al-Quran itu. Ya, dan isinya
semuanya bersifat universal dan tidak ada namanya expired untuk Al-Quranul Karim, berlaku sampai hari kiamat. Ini menunjukkan kemuliaan Al-Quran, kandungannya itu sifatnya universal. Al-Quran itu untuk manusia dimanapun berada. Kemudian juga Al-Quran itu tidak akan pernah atau bisa digunakan dimanapun kepada umat siapapun. Ya, Al-Quran demikian sifatnya. Mau di negara kita, mau di Amerika, mau di Cina, mau di manapun, di Eropa, ya, maka Al-Quran itu adalah kitab yang layak, bahkan harus untuk diamalkan, khususnya bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mulia dari sisi kandungannya. Kemudian juga Al-Quran itu mulia dari sisi ungkapan bahasanya. Jadi kalau kita pelajari lafaz-lafaz Al-Quran itu, subhanallah, ya, mulianya luar biasa. Sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy, mereka itu kalau mendengar Al-Quran, mereka pasti akan kagum. Padahal orang kafir, ya, karena mereka paham bahasa Arab, sehingga mereka itu takut untuk mendengarkan Al-Quran. Sampai sebagian mereka ada yang menutup telinganya dengan sesuatu kalau melihat Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Langsung ditutup telinganya, takut mendengarkan Al-Quran. Karena apa? Karena saking kagumnya mereka dengan bahasa Al-Quran itu, yang mereka sendiri tidak mungkin membuat seperti itu. Jadi Al-Quran itu mulia dari sisi lafaz dan ungkapan bahasanya. Ya, kan di zaman Nabi SAW itu banyak para penyair-penyair ulum di sana. Maka di zaman itu terkenal, ya, penyair-penyair, bahkan ada setiap tahun ada lomba syair di Mekah waktu itu, di Pasar Ukal. Kemudian 7 syair yang terbaik itu akan digantung di Ka'bah. Karena memang zaman itu zaman orang senang syair, ya, senang dengan bahasa Arab, syair-syairnya. Walaupun demikian, mereka adalah orang-orang yang ahli bahasa Arab, ahli dalam membuat bait-bait syair Arab. Mereka kalau mendengar Al-Quran itu pasti terkagum-kagum. Mereka tahu betul itu bukan buatan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Al-Quran juga mulia dari sisi orang yang mengamalkannya. Ya, Al-Quran Al-Majid mulia. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia, maka jadikan Al-Quran itu bagian dari hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling mulia, orang yang paling baik dari kalian adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau ingin menjadi manusia yang mulia, jadikan Al-Quran bagian dari hidup kita dengan cara kita baca. Kalau bisa kita hafal sesuai kemampuan kita, kita tadabburi, dan tentunya kita amalkan. Sehingga kita akan menjadi ahlul Quran. Dan ahlul Quran, orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, akan menjadi ahlullah, keluarganya Allah, orang-orang spesial di sisi Allah. Kata Nabi SAW, inna lillahi ahlina min ahlil ard. Sesungguhnya Allah SWT memiliki keluarga dari penduduk bumi. Ya, keluarga dalam tanda kutip, ya. Kemudian para sahabat bertanya, siapa keluarganya Allah itu, wahai Rasulullah SAW? Kata Nabi SAW, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatu. Mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah orang-orang yang spesial di sisi Allah. Jadi Al-Quran akan menjadikan
orang yang menyibukkan diri dengan yang mulia di sisi Allah. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan menjadi yang termulia. Bulan Ramadan, kenapa menjadi bulan paling mulia? Karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Lailatul Qadar, kenapa menjadi malam termulia sepanjang tahun? Karena pada Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran secara menyeluruh, ya, ke langit dunia. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malaikat Jibril, kenapa menjadi malaikat termulia? Karena beliaulah yang menjadi perantara diturunkan Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Nabi Muhammad SAW kenapa menjadi manusia termulia? Karena kepada beliau diturunkan Al-Quran. Begitu pula kita, kalau ingin menjadi manusia mulia, mari sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Ya, cuman yang ada justru kita tersibukkan dari Al-Quran. Ya, bukan menyibukkan diri dengan Al-Quran, tapi tersibukkan dengan apa? Ya kalau zaman dulu orang tersibukkan dari Quran dengan koran. Ya, koran. Kalau sekarang ya dengan HP. Ya, dengan HP. Mungkin kalau kita ini megang Qurannya seperti seringnya kita megang HP, ya, semua kita sudah jadi hafiz Quran mungkin. Ya, tapi yang ada sebaliknya. Nah, jadi itu. Jadi bal huwa Qur'anun Majid. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah Al-Majid, yang mulia. Jadi mereka mendustakan Al-Quran yang mulia. Jadi Al-Quran adalah sesuatu yang mulia. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, sehingga sesuatu yang sangat mulia, yang jika kita ingin meraih kemuliaan, maka jadikan Al-Quran itu bagian dari hidup kita. Kemudian selanjutnya pada ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi lauhim mahfuz. Itu Al-Quran tersimpan di dalam Lauhil Mahfuz. Ya, Al-Quran tersimpan di dalam Lauhil Mahfuz. Ini ayat ke-22, ayat terakhir dari surah Al-Buruj ini. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa hikmah dikatakan Al-Quran itu berada di Lauhil Mahfuz? Pertama, apa sih Lauhil Mahfuz itu? Lauhil Mahfuz adalah tempat dicatatnya seluruh takdir alam semesta ini. Jadi semua kejadian-kejadian di alam semesta ini semuanya tercatat rapi di Lauhil Mahfuz, dan tidak ada yang bisa merubahnya. Ya, tidak akan ada yang bisa mengubahnya. Nah, Al-Quranul Karim itu Allah Subhanahu wa taala letakkan, Allah catat di Lauhil Mahfuz. Di antara hikmahnya apa? Menunjukkan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu terjaga. Mustahil akan ada orang-orang yang bisa merubahnya, karena sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, sehingga mustahil dirubah oleh siapapun. Ya, baik itu dari kalangan jin, dari kalangan syaitan, ya, apalagi dari kalangan manusia, mustahil akan bisa merubah Al-Quran, karena Al-Quran sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Tidak akan ada yang bisa merubahnya. Ya, belum lagi janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan menjaga keaslian, keautentikan dari Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun."
Sesungguhnya ya, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Beda dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Allah tidak menjamin keasliannya. Ya, Taurat, Injil, Zabur, dan itu sudah diotak-atik oleh mereka. Ya, diotak-atik semau-mau mereka. Taurat, Injil, Zabur itu. Berbeda dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala jaga keasliannya. Ketika diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allah memilih malaikat yang paling amanah, yang digelari dengan Al-Amin, malaikat yang amanah, sebagaimana firman Allah, nazala bihi ruhul amin, yang menjadi perantara turunnya Al-Quran yang menyampaikan kepada Rasulullah SAW adalah Ruhul Amin. Itu malaikat Jibril, malaikat yang paling amanah. Disampaikan kepada manusia yang paling amanah. Siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Al-Quran itu tetap terjaga keasliannya. Ya, kemudian oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk dicatat Al-Quran itu. Kemudian dikumpulkan semuanya di zaman Abu Bakar As-Siddiq, disempurnakan lagi di zaman Utsman ibnu Affan, sehingga kita kenal dengan Quran Utsmani. Ya, disatukan menjadi qiraah yang ditetapkan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, dan kemudian dihafal oleh kaum muslimin. Nah, ini juga salah satu cara Allah Azza wa Jalla menjaga Al-Quran adalah dengan dihafalnya di dada-dada kaum muslimin, selain juga dicetak. Sehingga kalau ada ya kita dapati Al-Quran hilang satu huruf saja, itu pasti akan ketahuan. Pasti akan ketahuan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjaga keasliannya. Ya. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itulah dia ayat terakhir dari surah Al-Burud. Adapun kemudian faedah-faedah yang bisa kita ambil dari surah Al-Burud ini sangat banyak disebutkan oleh Syekh di sini. Ya, di antaranya adalah at-tadhkiru bil yaumil akhir wa anna an-nasa sayuhasabuna ala a'malihim fi dhalikal yaum. وستكون الشهادات في ذلك اليوم وهذه الأمة تشهد على غيرها من الأمم. Jadi dalam surah Al-Burud ini peringatan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita tentang hari akhir, dan bahwasanya kita akan dihisab, ya, diperhitungkan seluruh amal perbuatan kita, dan kita nanti di hari kiamat akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lainnya. Kemudian juga surah Al-Burud ini menunjukkan kepada kita anna muhawalatal kafirin saddan nas an dinillah satastamir ila qiyamis sa'ah wa lan tatawaqqaf. Jadi usaha orang-orang kafir untuk menghalangi agama Islam, menghalangi agama Allah Subhanahu wa taala ini, ya, menghalangi manusia dari agama yang hak ini, itu akan terus sampai akhir zaman. Ya, sejak zaman dahulu bagaimana orang-orang beriman disiksa, bahkan ashabul ukhdud, ya, oleh ashabul ukhdud itu ada yang digergaji belah dua, dibakar dan seterusnya, ya, disisir sebagian kulitnya dengan sisir besi. Orang terdahulu seperti itu dalam mempertahankan keimanannya. Begitu pula para sahabat bagaimana mereka disiksa, Khabbab bin Al-Arrad, Bilal bin Rabah, ya, sampai zaman kita sekarang ini. Ya, orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan yang hak ini akan tetap ada. Ya, maka di sanalah kita sebagai orang-orang yang beriman terus bersabar dan terus mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari segala ujian-ujian yang menimpa. Berapa menit lagi? 6 menit. Kemudian selanjutnya,
qaswatu qulubil kafirin fa innahum yu'adzibuna al-mu'minin la li dzambin wa la li syai'. Jadi surah Al-Bur ini juga menunjukkan kepada kita tentang kerasnya hati orang-orang kafir, di mana mereka banyak menyiksa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari zaman dahulu sampai sekarang. Ya, mereka menyiksa orang-orang yang beriman bukan karena orang beriman ini melakukan kesalahan tertentu. Ya, tapi kesalahan mereka itu adalah karena beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan karena ganggu mereka, bukan karena berbuat ini dan itu, bukan. Salah mereka adalah karena beriman kepada Allah. Ini kemudian yang menjadikan mereka orang-orang kafir itu menyiksa orang-orang yang beriman, menunjukkan kerasnya hati-hati mereka itu. Kemudian at-tadhkir bi sifatillahil 'azimah fa huwal 'azizul hamid wa huwal ladzi lahu mulku samawati wal ardh. Surah Al-Buruj ini juga menunjukkan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung. Di mana sifat Allah, di antara sifat Allah ada Al-Ghafur, Al-Wadud, ya, dan seterusnya. Kemudian juga at-tadhkir bi qisasil umamil madiyah alladzina a'radu an amrillah wa saddu an dinillah. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita tentang umat-umat yang sudah diazab terdahulu, ya, dari kaum Tsamud, dari Fir'aun dan bala tentaranya. Ini supaya kita ngambil pelajaran agar jangan sampai kemudian berbuat seperti apa yang mereka perbuat. Ya, kemudian juga hadis ini atau surah Al-Buruj ini yang menunjukkan kepada kita tentang masyru'iyatu mahabbatil mu'minin li rabbihim subhanahu wa ta'ala, balillahu muqaddamun ala ghairi fil mahabbah wal mawaddah hiyal mawaddatus safiyah. Itu keharusan bagi seseorang untuk mencintai, ya, saudaranya sama mukmin karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kecintaan itu Allah Subhanahu wa taala hendaknya yang paling kita cintai, dan kemudian Rasulnya, lantas kemudian saudara-saudara kita sesama mukmin. Kemudian yang terakhir adalah hifdzullah li kitabi wa dini mahwa hawala man hawal. Jadi surah ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin keaslian dari Al-Qur'anul Karim, dan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang al-majid, sesuatu yang mulia dari sisi yang kita sebutkan tadi. Ya, mulia dari sisi kandungannya, dari sisi ungkapan bahasanya. Ya, contoh misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukum qisas. Ya, Allah berfirman, fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya pada hukum qisas itu terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Kita lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut qisas itu adalah kehidupan. Padahal qisas itu sendiri adalah membunuh orang. Artinya membunuh orang yang membunuh. Kan dalam Islam kalau ada orang membunuh, maka dia diqisas, itu dibunuh. Tapi dalam ayat ini Allah katakan dalam qisas itu terdapat kehidupan. Loh, maksudnya apa? Nah, kalau kita lihat, ya, kalau qisas itu ditegakkan, maka kehidupan akan tentram. Ya betul, satu orang dibunuh. Tapi dengan satu orang dibunuh dalam rangka menegakkan hukum qisas, maka ribuan bahkan jutaan orang akan hidup, akan merasa aman. Makanya dikatakan fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sesungguhnya pada pelaksanaan hukum qisas itu terdapat kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Itu contoh kecil dari hal-hal yang menunjukkan mulianya ungkapan dan bahasa-bahasa Al-Qur'anul Karim. Nah, demikian yang ulun bisa sampaikan dari surah Al-Buruj ini.
insyaallah kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.